walau fi ghairi mahalliha, meskipun tidak terletak pada bagian tangan semestinya, sehingga al-mu'tad hatta law tasaqqa bil mankibaini itubira. Yani bila ada orang memiliki kedua siku yang bersambung dengan kedua pundak, berarti dia nih posisinya cacat. Jadi mungkin terlalu pendek, dekat ke sini pundak, sikunya cacat namanya. Maka wajib membasuh kedua tangan sampai kedua siku tersebut pada saat itu. Wal mirfaqani, lafaz mirfaqon adalah bentuk isim tasniyah bikasril min, dengan mengkasrohkan huruf min, wa fathil fa, dan memfathahkan membaris ataskan huruf fa. Afsah, ya, menurut bahasa lebih fasih daripada sebaliknya. Ini kaidah bahasanya. Wa yajibu ghuslun ma alaihi ma min sya'ri wa ghairihi. Ya, ini sudah sampai kita ke bahasan soal kepala. Ar-rabi' mashu syai'i min ar-ra'si. Yang keempat, berarti udah jelas nih ya. Jadi yang ketiga tadi membasuh tangan sampai dengan siku. Tata caranya berarti tangan dulu dari ujung jari ini terus sampai ke siku. Jangan dibalik. Ar-rabi', gimana kalau seandainya selama ini udah nyuci basuh tangannya kayak gitu modelnya? Ya nggak apa-apa, namanya nggak tahu. Nih nggak tahu, jangan dibuat lagi gitu. Ar-rabi' yang keempat mashu syai'in min ar-ra'si, membasuh sebahagian sesuatu min ar-ra'si, dari mengusap sesuatu min ar-ra'si, dari kepala. Al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'bain. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, bukan sampai mata kaki. Ghuslur rijlaini ma'al ka'bain. Ghuslur membasuh kedua kaki bersama dengan mata kaki. Jadi tadi kalau yang atas ghuslur yadaini ma'al mirfaqaini. Jadi membasuh kedua tangan sampai siku. Nah, ini membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Jadi batasnya mata kaki. Sapu dulu kakinya. Pasang, makanya kita di ujung kaki kita itu sela-sela jarinya digosok supaya masuk ke sela-sela jarinya. Karena sela-sela jarinya itu masuk bagian daripada kaki. Ya. Ar-rabi' yang keempat tadi mashu syai'in min ar-ra'si walau ba'di sya'ratin aw qadriha min al-basyarah. Wa syartu sya'ri al-mamsuh alla yakhruja an haddir ra'si min jihati nuzulihi min ayyi janibin kana law maddahu. Yang keempat itu adalah membasuh mashu syai'in min ar-ra'si, membasuh sesuatu dari kepala walau ba'di sya'ratin aw qadriha min al-basyarah. Jadi walaupun sebagian dari rambut aw qadriha min al-basyarah. Wa syartu sya'ril mamsuh, syarat daripada rambut yang dibasah, alla yakhruja, bahwa rambut itu la yakhruja an haddir ras, jadi tidak keluar dari batas kepala, min jihati nuzulihi. Jadi syaratnya itu nih, sebahagian Allah yakhruja, bahwa tidak keluar. Disyaratkan rambut itu adalah rambut yang tidak keluar dari batas kepala, min jihati nuzulihi, dari
arah manapun, min jihati nuzuli, ini bagaimana nih Pak? Baik min janibin, baik yang rambut lurus atau yang rambut keriting jika ditarik turun. Jadi batas ya batas rambut tuh di sini ya, sini. Ini kan batas. Di setiap kita pasti ada. Jadi kalau misalnya rambutnya itu turun gini ke bawah gini, ya ditarik lah, dibasahin gitu. Yang penting seperti yang kita sampaikan kemarin, tidak cukup kalau menurut Imam Syafi'i itu kan cukup 3 helai rambut seperti itu. Apabila seorang membasuh kepalanya atau ia menjatuhkan setetes air di atas kepala dan air tersebut tidak mengalir, atau ia meletakkan tangan yang ada airnya di atas kepala dan ia tidak menggerakkan tangannya itu, maka sudah mencukupi baginya dalam mengusap sebagian kepala. Jadi ini jatuh nih air, nggak usah pakai diratakannya, masuk begitu, cukup. Jadi sebahagian, yang penting kena rambutnya gitu ya. Makanya kalau ada orang wudhunya begini, ya biarin aja. Kan ada model. Ada. Yang penting airnya jatuh mengenai rambutnya. Itulah udah masuk dalam kategori sebahagian. Ba'di sya'ratin, sebagian dari kepala. Al-khamisu basul rijlaini ma'al ka'bain wa illam yakuna fi mahallihim al-mu'tad wa ittafaqal ulama ala anna al-murad bil ka'bain al-idmani al-barizani baina as-saq wal qadam. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki, meskipun wa illam yakuna, meskipun kedua mata kaki itu tidak terletak di tempat semestinya. Saya belum pernah melihat orang yang mata kakinya belum pernah lah melihat orang yang cacat di situ ya, belum pernah. Ini berarti kasus fikih ini memungkinkan orang yang cacat. Nah, para ulama bersepakat, kalau ulama telah bersepakat para ulama, annal murad, bahwa yang dimaksud dengan al-ka'bain, kedua mata kaki, al-azimani al-barizani, adalah dua tulang yang jendol antara betis, baina saqi, antara betis wal qadam, dengan kaki. Jadi yang jendol ini kan jendol ya. Ini dua yang jendol, mata kaki dua yang jendol. Kalau bahasa begitulah, kalau bahasa fikih. Bahasa fikih itu harus jelas. Jadi dua yang jendol fi kulli rijlin di setiap kaki, ka'bani. Jadi setiap kaki ada dua mata kaki. Sangat aneh. Nah, ini udah kaitan. Wasyaddat ar-rafidah qabihumullah ta'ala faqalat fi kulli rijlin ka'bin. Jadi kalau menurut pendapat Syiah Rafidah, katanya kaum Rafidah, semoga Allah mencela, ada. Inilah kalau kitab yang dikarang oleh ulama Sunni, gitu kan. Rafidah ini ya, Rafidah itu ada kelompok Syiah. Tapi kelompok Syiah Rafidah ini adalah yang selalu mencaci maki sahabat, menghina Ibunda Aisyah, terus mengatakan bahwa Sayyidina Abu Bakar merampas kekuasaan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu Rafidah. Jadi Rafidah ini kerjanya mencaci maki sahabat-sahabat Rasulullah, kecuali Sayyidina Ali dan keluarga. Nah, jadi tapi tidak semua orang Syiah kayak gitu. Termasuk Syiah yang sekarang itu enggak Rafidah itu. Syiah yang kemarin meninggal dunia pemimpinnya itu bukan Rafidah.
Dia malah mengharamkan menghina keluarga sahabat-sahabat Rasul. Nah, ada sebagian Rafidah yang punya pendapat katanya, faqalat, ya, kata mereka, fi kulli rijlin, pada setiap kaki hanya memiliki satu mata kaki, yaitu tulang yang berada di bagian telapak kaki atas. Ini doang kata dia yang namanya mata kaki, yang ini bukan mata kaki. Gitu. Ini maafnya punten ya kalau naik kakinya ini, biar kelihatan ya kan. Aman. Nah, fa illam yakun li rajulin ka'bani ittabaro qadriha. Apabila orang yang wudu yang tidak memiliki dua mata kaki, maka dikira-kirakan saja tempatnya. Min mu'tadil al-khilqah min ghalibin amsalihi. Jadi dikira-kirakan saja tempatnya dimanapun pada umumnya tempat mata kaki itu berada lah, dari orang yang memiliki keduanya. Terus gimana kalau orang nggak ada kakinya? Itu pertanyaannya, ya. Gimana? Kan ada yang putus begini. Itulah pendapat kita, dikira-kira saja. Jadi mungkin kalau ini putus, nggak ada mata kaki, ya segini aja. Dikira-kira, diperkirakan segitu. Jadi mungkin seperti gambarannya apa dalam bahasa kita, sebagai isyarah lah. Jadi syarat aja lah kira-kira. Itu bahasa kita ya. Kemudian jadi dikira-kira wajib ghuslul baqi. Jadi wajib membasuh yang kelihatan ya. Jadi apabila sebagian telapak kakinya terpotong, nah itu kan. Fa in quti'a min fawqil ka'bi. Nah ini yang barusan kita sebut tadi. Padahal belum saya baca kan, tapi sudah saya jelaskan. Fa in quti'a, dan jika terpotong min fawqil ka'bi, di atas mata kakinya, fala fardun alaihi, maka wajib membasuh bagian yang tersisa. Wa yasunnu ghuslul baqi, sunnahkan apabila kaki seorang terpotong dari bagian atas kedua mata kakinya, maka tidak wajib atas kewajiban atasnya membasuh kedua kaki tadi ketika berwudu, tetapi disunnahkan baginya membasuh bagian yang tersisa. Gitu. Yang saya bilang tadi. Jadi kalau orang yang berwudu itu tadi bagaimana? Ya basuhlah sebagai satu kesunahan. Jangan nggak dibasuh. Tetap dibasuh. Diwajibkan membasuh rambut ini yang tadi. Wa yajibu ghuslu ma 'alaihima min sya'ri wa ghairihi. Jadi wajib apabila kaki seorang terpotong dari bagian atas kedua mata kaki, maka tidak ada kewajiban atas membasuh mata kaki tersebut ketika wudu, tetapi disunahkan baginya membasuh bagian yang tersisa. Yang keenam, yang terakhir adalah tartib. As-sadis tartib fi af'alihi wasittatil madhkura arba'atun minha binassil kitab. Jadi yang keenam adalah tertib. Tertib itu secara berurutan. Dalam fi af'alihi, dalam mengerjakannya, wasittatun, ada 6 yang tersebut di atas, arba'atun minha, 4 di antaranya binassil kitab. Jadi tadi ada berapa? Pertama niat, kedua membasuh wajah, terus ketiga basuh tangan sampai siku, terus yang keempat yang kelima kaki. Nah yang disebutkan di dalam Al-Quran itu hanya 4. Arba'atun minha binassil kitab katanya. Apa yang 4 itu? Yang pertama kepala, wajah. Yang kedua tangan, kepala sama kaki. Lalu kita baca dalam surah Al-Maidah.
Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah, hai orang-orang beriman, kalau kau tidak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan kemudian tanganmu sampai kedua siku. Wamsahu biru'usikum, lalu kemudian basuhlah sebagian daripada rambut. Wa arjulakum, dan kakimu ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. 4. Lalu kata dia, wa wahidun bisunnati wa huwa niyah. Sementara rukun yang satu, yakni niat itu adanya di dalam sunnah. Mana sunnahnya? Sunnah niat itu maksudnya kewajiban membaca niat itu ada dalam sunnah. Itulah yang sering kita baca, hadis yang biasa dipakai oleh Pak Ustadz. Innamal a'malu binniyat. Itu hadis yang sangat terkenal bagi ustadz-ustadz. Wa wahidu huma wa huwa tartib wa wajh dilalatil kitab alaihi wa kaunu ta'ala dzukira mamsuhan baina maqsulat fi qawlihi. Jadi kemudian tertib itu, katanya, tertib itu ditunjukkan di dalam Al-Quran, dalam kitab itu, yakni ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan membasuh. Di antara membasuh dan mencuci dalam perkataannya fi qauli faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Jadi itulah ketertiban. Basuhlah wajah kamu, baru kemudian tangan kamu. Gitu kan? Wa aydiyakum ilal marafiq. Lalu kemudian wamsahu birusikum wa arjulakum. Itu yang dimaksud tertib itu berarti faghsilu wujuhakum harus didulukan membasuh muka, baru kemudian tangan. Jadi nggak boleh wudhu itu balik-balik, tangan dulu baru muka. Lalu kemudian kaki, kemudian kepala, kan gitu kan? Kita kaki dulu atau kepala dulu? Kepala, itulah. Maka dari situlah kemudian ulama mengistinbat hukum, mengambil dalil bahwa salah satu rukun daripada berwudu itu adalah tertib. Jadi ada berapa rukun wudu? 6. Niat, membasuh wajah, kemudian membasuh tangan sampai siku, lalu kemudian membasuh kepala, kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki, baru yang terakhir adalah tertib. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ingat-ingat itu rukun wudunya.